Itu Iya. mata sebelah kanan. Mata sebelah kanan. Ternyata setelah saya masuk di dalam rumah sakit di opname dan ada tindakan operasi, itu baru ketahuan mata kiri saya rupanya sudah lepas lebih dahulu. Jumpa lagi bersama Ritson Manyonyo, sahabat disabilitas. Dimanapun Anda berada, doa saya sekalian penonton daripada channel ini sehat selalu, berbahagia dan cerah ceria. Jangan lupa untuk mendukung lancarnya channel ini, subscribe, like, share, and comment, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian sekalian yang akan pertama kali mendapatkan video-video fantastik dari Ritson Manyonyo. Baik, pada saat ini adalah saat yang berbahagia sekali karena channel ini telah kedatangan tamu. Kalau biasanya tamu kita itu masih menggunakan lewat aplikasi Zoom, tetapi kali ini adalah tamu spesial karena tokoh kita kali ini adalah tokoh yang pertama kali masuk studio Ritson Manyonyo Channel. Wah, ini amazing buat saya. Nah, kita sapa saja supaya tidak berlama-lama. Salam jumpa Bapak Benny. Salam jumpa kembali Pak Ritson. Ya, bagaimana kabar Pak Benny? Sangat baik Pak. Sehat ya? Sehat. Baik. Kondisi pandemik apa mempengaruhi kehidupan? Kalau kehidupan mungkin tanpa pandemik pun sudah mempengaruhi, ya kan? Apalagi sekarang dengan pandemik, ya kan? Begitu ya. Iya. Tapi selama pandemik dari Maret sampai November, aktivitas ada yang berubah atau bagaimana? Kalau aktivitas sih bisa dibilang karena kondisi keterbatasan kayak begini, selain PSBB memang keterbatasan dari penglihatan saya, jadi bisa dibilang ya tanpa ada kegiatan kecuali harus ke rumah sakit. Baik, baik. Sahabat disabilitas, Bapak Benny adalah satu pribadi yang sejak dari lahir tidak mengalami hambatan atau gangguan penglihatan secara signifikan. Kemudian setelah beberapa waktu kemudian usia beliau, penglihatan berangsur-angsur menjadi menurun dan akhirnya membuat beliau mulai mengalami kesulitan dalam beraktivitas. Nah, apa dan siapa Pak Benny? Mari kita dengarkan testimoni beliau. Silakan Pak Benny. Oke, untuk sahabat-sahabat semua yang menyaksikan video ini, saya perkenalkan, nama saya Benny. Usia saat ini saya 54 tahun. Saya tinggal di Jakarta. Ya, sudah cukup lama saya tinggal di Jakarta, ya kurang lebih 50 tahun sudah ada. Jadi bisa dibilang ya besar di Jakarta ini. Kalau saya bercerita kenapa kondisi saya saat ini mungkin panjang gitu ya, tapi saya berusaha untuk supaya jangan membosankan juga, ya kan. Saya akan memulai cerita saya, kondisi saya yang saat ini penglihatan sekitarnya 10 sampai dengan 15% untuk dibandingkan orang normal ya, kurang lebih 10% lah kalau orang normal, ya kan, kondisi penglihatan saya. Diawali semenjak SD kelas 1 itu saya sudah punya satu kelainan di mata saya. Saya itu minus saya tuh kiri kanan itu 12 dan 13. Itu awalnya ketahuan setelah saya menempuh pendidikan masuk sekolah ya, SD. Kemungkinan kalau dilihat sebelum SD mungkin bayi ya, saya mungkin sudah ada kelainan di mata saya itu. Jadi ketahuan minus 12, minus 13. Jadi saat itu harus mengenakan kacamata yang sangat-sangat tebal. Oh, jadi sejak bayi sebenarnya sudah ketahuan? Karena nggak diperiksa, jadinya ya ketahuannya setelah SD kelas 1 Pak. Kemungkinan kalau diperiksa sih ya sudah ada. Tapi secara tampak organ dari luar tidak ada faktor yang mengindikasikan bahwa ada gangguan? Tidak. Oke, baik.
Jadi kalau ada pertanyaan dari Pak Rikson kayak begitu, jadi yang bisa menjelaskan itu dari pihak dokter, kurang lebih salah satu alasannya kenapa terjadi seperti itu gitu loh. Ada kekurangan itu penglihatan saya semenjak dari kecil. Itu yang salah satunya penyebabnya ada dari faktor keturunan. Oh, oke. Gitu. Jadi kebetulan mama saya minusnya cukup tebal juga, minus 8. Iya. Nah, gitu loh. Cuman kalau saya kan 13 di atasnya lagi gitu loh. Nah, minus itu karena apa? Oleh dokter tidak dijelaskan. Itu karena faktor keturunan. Keturunan. Iya, iya. Oke. Jadi itu saya tahu setelah saya mengalami kondisi yang cukup fatal. Tiba-tiba saya tidak bisa melihat dalam kondisi di tengah jalan, gitu ya. Kok tiba-tiba penglihatan saya tuh kalau diibaratkan lampu yang tadinya 100 watt kok tinggal 50 watt. Tinggal 50 watt. Terasa sekali itu perbedaannya. Penurunan ya kan? Iya. Saat itu di tahun 89. 89. Iya. Saya saat itu langsung berpikir wah mungkin terlalu capek, ya kan? Iya. Mungkin kelelahan atau apa. Jadi saya putuskan mungkin istirahat aja sih ya. Oke aja nanti nih. Iya. Ternyata di sore harinya kondisi makin tidak enak, langsung saya ke dokter. Iya. Dokter melihat dan dokter langsung memvonis bahwa malam ini juga saya harus diopname dan harus operasi. Ada retina saya yang lepas. Retina yang lepas. Itu mata sebelah kanan. Ternyata setelah saya masuk di dalam rumah sakit diopname dan ada tindakan operasi, itu baru ketahuan mata kiri saya rupanya sudah lepas lebih dahulu. Tanpa sadar. Retina mata sebelah kiri sudah lepas. Iya. Saya tidak tahu. Kalau pertanyaannya kenapa bisa begitu? Karena saya merasa dari kecil itu udah punya satu kekurangan penglihatan saya, keterbatasan penglihatan saya. Jadi saya anggap penurunan itu di saat mata yang sebelah masih berfungsi, saya anggap itu biasa. Maksudnya wajar dalam arti kata kalau saya tidak bisa melihat dengan jarak sekian itu ya memang segitu kemampuan saya. Iya. Ketahuannya setelah mata kanan saya yang masih berfungsi, ya kan tiba-tiba itu bermasalah. Baru itu ketahuan kondisi saya. Oh, ternyata saya itu nggak bisa lihat. Gitu. Iya. Nah, sampai akhirnya ada tindakan dari rumah sakit, ya kan? Iya. Dioperasi, ketolong kondisi mata kanan saya, tapi mata kiri saya sudah tidak bisa ditolong lagi. Sama sekali totally blind. Saat di tahun 89 kira-kira cahaya saya masih bisa dapat, bisa terima, masih bisa lihat. Iya. Tapi menurut dokter kalaupun dioperasi hanya mungkin 20% lah 20%. Kemungkinan berhasil. Iya. Gitu. Jadi ya rasanya sih percuma aja. Iya. Pada saat itu mungkin saya oke, setuju, percuma. Tapi kalau saya tahu kondisi saat ini pada saat itu sangat berharga 20%. Iya. Kenapa saat itu juga nggak saya operasi sekalian? Pak Benny berapa bersaudara? 4 bersaudara, kita laki semua. Laki semua dan Pak Benny anak ketiga. Di antara yang lain itu apakah hanya Pak Benny yang mengalami? Ada di atas saya satu, dia pakai kacamata, minusnya cukup tebal juga, tapi tidak setebal saya. Iya. Dia tebalnya sekitar mungkin sampai 5 gitu ya, minus 5 gitu ya. Itu pun langsung, jadi begitu pas diperiksa bukan bertahap dulu, dari minus sekian setengah apa itu langsung 5. Nah, cuman dia ketolong mungkin lebih bagus kondisi struktur matanya kali ya. Iya. Lebih bagus daripada saya. Dengan minus 5 itu, dengan ada perkembangan teknologi kesininya gitu ya. Iya. Dia bisa dilasik. Sehingga hilang dah itu minusnya itu, seperti kayak orang normal. Di tahun 89 itu sudah menikah atau masih? Saya masih bujangan. Usia sekitar 22 tahun. Oke, lulus SMA lah ya. Iya. Lulus kuliah ya. Iya. Oke, dan setelah vonis itu apa yang terjadi Pak Benny dirasakan? Setelah saya menjalani operasi retina, kondisi saya mulai membaik lagi, bisa melihat dengan keterbatasan.
kalau ditanya berapa bisa normal, udah tidak normal lagi, udah berkurang sekitar mungkin hanya tinggal 80% Iya. dari kondisi 100% yang orang tidak normal. Maksud saya tidak normal penglihatan ya. Penglihatannya. Tidak normalnya itu karena minus saya kan sudah 13. Iya. Gitu. Jadi bukan 80% dari orang normal. Orang normal tanpa kacamata ya. Iya. Jadi 80% dari orang yang memakai kacamata minus 15, 16 pada saat itu. Karena terus bertambah setelah 13 naik terus sampai ke 17. Iya. Apa yang dirasakan dalam hati kok, mata makin ke sini makin menurun, di titik di mana merasa tertekan dan merasa kecewa. Pada saat itu saya langsung terasa ya, seperti ya kalau boleh berkata jujur sih ya, kok kondisi saya tuh seperti ini dan kayaknya kok makin sulit penglihatan saya, dan terlintas dalam pikiran saya nih, wah apa iya? Nah, jadi pertanyaan buat saya, apa iya? Apa iya? Apa iya itu ya? Apa iya saya akan jadi tunanetra Atau orang buta ya? atau orang buta? Iya. Terus terang saya tidak bisa, saat itu sangat tidak bisa menerima kalau sampai kondisi saya seperti itu gitu. Lalu apa yang dilakukan dalam keadaan itu? Saat itu dengan usia yang masih muda, dengan wawasan yang masih sedikit, yang ada mungkin ya emosional, ego yang berkata harusnya saya tuh masih bisa berobat, harus sembuh dan pasti sembuh dengan mengandalkan diri saya sendiri. Iya. Bukan mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan untuk berdoa. Jadi hanya bersandarkan dari kemauan saya sendiri, ego saya sendiri. Iya. Orang tua, saudara-saudara lain dan keluarga besar, bagaimana responsnya dengan keadaan itu? Karena ada satu sejarah bahwa orang tua saya, mama saya itu mengalami hampir sama dengan kondisi penglihatannya dengan kondisi saya, jadi bisa memaklumi dan selalu mensupport bahwa satu-satunya jalannya harus rajin merawat itu mata, harus rajin ke dokter gitu. Jadi sejak saat itu terus berobat rutin, konsisten untuk memelihara sisa penglihatan yang ada. Bisa dibilang rutin sekali enggak, tapi jangka waktu tertentu tetap diperiksa, diikuti, jalani ya kan, semua atas saran-saran dari dokter ya kan. Ya. Terus saya ikuti sampai akhirnya 89 itu yang pertama, kira-kira tahun 97, berarti 8 tahun kemudian terjadi lagi kondisi seperti peristiwa 89. Kondisi saya tiba-tiba ngedrop penglihatan saya yang tadinya 80% itu langsung turun, tinggal 50, tinggal 40. Saya langsung sudah menduga, wah ini pasti persoalan yang sama, retina saya lagi. Ternyata betul, begitu saya periksakan ke dokter, iya, retina yang dulu dioperasi itu lepas lagi. Akhirnya keputusannya ya harus masuk lagi opname, harus operasi lagi. Nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain. Dan akhirnya terjadi. Betul. Iya. Jadi saya mengikuti operasi yang kedua. Sudah 2 kali operasi. Untuk mata kanan, mata kiri bisa dibilang 89 tuh udah dibilang kondisi sudah total buta. Tidak bisa diselamatkan. Tidak bisa diselamatkan. Iya. Jadi di tahun 97 tuh hanya bisa mata kanan saya yang diselamatkan, yang berusaha diselamatkan dengan operasi yang kedua kali. Iya. Sama kondisi retinanya yang lepas lagi. Baik. Tetapi aktivitas waktu itu dengan kondisi keadaan mata sebelah berjalan dengan normal. Bisa dibilang begitu. Saya bisa berjalan dengan normal,
dalam artian saya udah bisa berdamai dengan diri saya. Dan apa yang dilakukan aktivitasnya? Seperti biasa, misalnya saya bekerja, pergi kemana, kegiatan-kegiatan seperti pada umumnya. Tidak ada hambatan? Dibilang tidak ada hambatan, iya, karena saya sudah merasa, oh, saya sudah punya kekurangan ya, sudah lama, saya sudah bisa berdamai bahwa ya memang cuma sebegitulah kemampuan penglihatan saya. Kalau orang lain mungkin bisa 10 meter pandangannya ke depan masih bisa lihat jelas. Kalau buat saya mungkin cuma 3 meter, saya pikir ya memang cuma segitu ya mau diapain. Saya harus bisa menerima, dan buat saya itu ya sudah bersyukur, dan saya harus tetap bersyukur bahwa saya masih bisa 3 meter gitu kan. Itu saya jalanin seperti apa adanya, seperti orang yang tidak merasa punya kekurangan. Dan tidak ada tantangan, hambatan, misalnya mau bekerja tidak dipersulit, dan berelasi atau berkomunikasi dengan pihak lain. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali saya merasa kesulitan dengan kekurangan saya kayak begini. Maupun ya hambatan kan? dari pihak lain, dari pihak luar. Tidak ada. Tidak ada. Itulah. Sampai pada waktunya akhirnya mencari pasangan hidup dan memutuskan untuk menikah. Ya, betul. Jadi setelah tahun 97 ya kan, dengan perjalanan waktu gitu ya kan, usia juga makin bertambah. Ya kan? Di tahun 2008 saya ketemu satu pasangan, ketemu seorang perempuan gitu ya. Yang akhirnya juga saya harus perempuan. Oh ya, harus perempuan. Karena kebetulan juga saya tidak suka laki-laki. Oh ya, bagus lah ya. Nah, itu menarik itu. Jadi di tahun 2008 itu saya ketemu seorang wanita yang akhirnya mungkin juga saya tidak tahu, akhirnya itulah menjadi jodoh saya. Kita berumah tangga sampai anak saya lahir, ya kan? Sebelum berumah tangga, waktu pertemuan itu calon istri waktu itu tidak tahu dalam kondisi penglihatan. Tidak tahu, karena memang saya seperti orang normal. Dan tidak disampaikan juga bahwa sebelah mata sudah tidak berfungsi dan tinggal sebelah, dan itu pun mengalami penurunan sekian persen. Tidak. Oh, berarti tidak. Ini pembohongan publik ini. Kalau ditanya kenapa nggak dijelaskan? Kenapa nggak dijelaskan? Karena bagi saya nggak punya kekurangan. Tidak merasa ada kekurangan atau hambatan, atau tidak merasa sekalipun hanya sebelah mata itu menjadi sesuatu yang berbeda. Iya. Oh. Saya tidak merasa. Bayangkan. Iya. Karena kenapa? Karena saya sudah terbiasa. Dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Betul. Iya. Tanggal berapa kalau masih ingat? Kelihatannya ini 1 Mei ya. Tipe pria yang tidak merasa penting tanggal perkawinannya. 1 Mei tahun 2008. Oke. 1 Mei 2008 menikah, dan akhirnya selama perkawinan itu, kapan istri tahu Pak Beni ternyata seorang tunanetra? Sampai dengan 2018, di awal 2019 itu pun dia tidak tahu dan tidak merasa kalau saya seorang tunanetra. Dan tidak tahu kalau ada penyakit mata. Kalau itu tahu. Kalau istilahnya kekurangan penglihatan saya, dia tahu. Tapi dia anggap itu hanya. Nah, itu sejak kapan itu? Sejak dari awal dia sudah tahu kalau istilahnya penglihatan saya itu ya, kalau dibandingin orang normal gitu ya, saya memang agak berbeda. Nah, itu tadi yang saya tanya tadi, apakah dia sudah tahu? Tadi Pak Beni bilang belum tahu, tapi ternyata dia tahu dari awal. Tahu bagi dia itu udah suatu hal yang biasa. Banyak orang yang pakai kacamata gitu. Tahunya dia gitu, saya pakai kacamata minus, berarti penglihatannya akan beda sama orang yang tidak pakai kacamata. Sebatas itu yang dia tahu. Sebatas itu. Dan dia tidak tahu lebih detail apa ini tidak pas atau apa
apa dan sebagainya. Kalau masalah itu saya pernah bercerita, tapi buat dia tuh Tidak ada masalah. tidak masalah karena mungkin juga tidak mengerti gitu loh. Kalau dibilang saya tuh hanya bisa melihatnya 2 meter 3 meter, dianggap dia ya memang itu satu kekurangan dan Nggak ada masalah. nggak ada masalah gitu loh. Akhirnya menikah, kemudian memiliki berapa anak? 2 anak laki-laki, sekarang ini usianya 10 tahun dan 12 tahun. Yang paling besar 12 tahun. Yang paling kecil 8. 10 tahun. Jadi beda 2 tahun. Yang kecil 10 tahun, yang besar 12 tahun. Oke. Sekarang anak-anak ada di mana, Pak? Jadi kalau saya boleh bercerita, di tahun 2017, 2018 itu kita lagi ada satu masalah. Maksudnya masalah dalam keluarga? Masalah dalam keluarga saya, hubungan saya dengan istri lagi bermasalah, gitu ya kan? Sehingga persoalannya dari 2017, 2018 sampai di 2019 awal satu keputusan bahwa kayaknya sih terpisah, dalam arti kata ya terpisahnya itu ya masih secara pribadi bukan secara hukum. Secara administrasi masih sah. Betul. Tetapi secara fisik sudah tidak kontak, tidak ketemu. Betul. Dan itu sudah berjalan selama 2019 awal. 2019 awal. Jadi anak saya saat ini ikut dengan mertua. Jadi orang tua perempuan itu ada di Jawa Tengah, di Pemalang. Oh, di Pemalang. Iya. Oke. Apakah karena kondisi penglihatannya makin menurun atau soal lain? Soal lain. Oke, baik. Ya, baik. Dan anak-anak yang pertama namanya siapa? Yang pertama Kelvin. Yang kedua Valen. Halo Kelvin, halo Valen. Kalau kalian menyaksikan, inilah ayah kalian. Mungkin semenjak kapan tidak pernah ketemu? 2019 bulan Februari terakhir. Terakhir ketemu Februari 2019, bukan karena sesuatu tidak bisa ketemu atau karena keadaan? Karena keadaan. Nah, nanti bisa lihat ini ayah kalian, Pak Beni, sehat-sehat saja ya Pak ya. Oh betul. Ya, mau sampaikan sesuatu kepada kedua anak tercinta di Kelvin dan Valen di Pemalang. Oh iya, untuk Kelvin, Valen, anak-anak papa yang papa yakin kamu tuh anak-anak hebat. Papa tuh kangen, papa sayang sama kamu. Tapi memang karena kondisi papa seperti saat ini, ya kan? Kayaknya memang papa belum bisa untuk datang untuk menengok kamu ke Pemalang sana. Bukan berarti papa nggak mau atau bukan berarti papa nggak sayang. Sayang sekali papa. Kangen, rindu. Cuman ya papa harus bisa menahan perasaan itu semua, harus bisa menahan rasa yang sulit digambarkan ya, karena ya mungkin kondisi semua inilah salah satunya ya, kondisi papa ya saat ini semakin menurun penglihatan papa. Jadi ya semoga kamu sehat selalu, Kelvin, Valen. Papa sangat yakin kamu anak-anak yang hebat. Sehat selalu, Tuhan berkati. Dan doakan papa sedang berjuang untuk mempersiapkan diri. Ya, betul. Mempersiapkan diri untuk menata ulang hidup dan satu saat nanti dapat berkumpul normal lagi seperti sedia kala bersama anak-anak. Betul sekali. Ya. Oke. Baik, terima kasih atas itu. Dan akhirnya dalam perjalanan kehidupan terus makin menurun dan sekarang tinggal 10%. Apa yang dirasakan oleh Pak Beni? Yang saya rasakan dalam 1 tahun ini semenjak penglihatan saya makin menurun, yang saat ini tinggal 10%, betul-betul suatu kebuntuan, keputusasaan. Saya tidak tahu, ya kan? Harus bagaimana? Harus melakukan apa? Yang terlintas dalam pikiran saya ya saat ini ya
Terus yang dalam pikiran saya itu, saya tidak tahu, saya bingung. Saya harus mencari siapa, saya harus ketemu dengan siapa. Dan pertanyaan ini belum terjawabkan. Sampai saat ini belum. Dan sedang mencari untuk dijawab. Sangat mencari, dan mudah-mudahan akan ada satu jawabannya. Salah satunya saya mencoba bertemu dengan Pak Rikson. Saya ingin sharing, mungkin bisa mendapat satu wawasan baru, mendapat satu penguatan, pemahaman baru, dan mungkin juga ada sesuatu yang selama ini saya belum tahu seperti apa sih yang namanya seorang tunanetra, benar-benar tunanetra. Kalau mungkin kategori saya bisa dibilang tunanetra, tapi ya sedikit masih saya bisa melihat gitu ya. Bagaimana seandainya suatu saat saya tidak bisa melihat benar? Itu ya sebetulnya sangat yang saya takutkan. Dan tidak pernah bermimpi, tidak pernah dipersiapkan, tidak pernah direkayasa bahwa satu saat akan menjadi orang buta. Kalau ditanya seperti itu, kalau saya boleh jawab dengan jujur, saya tidak pernah dan tidak pernah mau bermimpi untuk tidak bisa melihat selamanya. Dan sampai hari ini tidak pernah tahu apa itu dunia tunanetra itu sendiri. Sama sekali belum. Jadi kehidupan sehari-hari sekarang Pak Beni di Jakarta dengan siapa? Karena kondisi saya semakin menurun, penglihatan saya juga terbatas, jadi saya berusaha untuk minta tolong dengan adik saya. Oh, jadi tinggal bersama adik? Untuk sementara waktu, karena kondisi saya juga dalam kesulitan. Iya. Dalam hal-hal yang seperti ini, misalnya dalam keadaan penglihatannya sangat menurun ini, adakah sesuatu hal-hal aneh, unik, lucu yang dialami ketika benar-benar penglihatan sudah semakin menurun? Yang lucu, yang unik ya kondisi namanya seperti kayak begini umumnya ya kecebur dalam got, selokan sih pernah. Oh, udah pernah? Pernah. Selokan mana? Ada dari satu tempat di daerah Mardani gitu ya. Saya lagi berobat ke puskesmas, tujuannya untuk perpanjang rujukan. Saya keluar gitu ya, berjalan tadinya sih ya nggak apa-apa gitu. Begitu saya balik badan, total saya nyemplung ke dalam got. Tapi itu saya anggap sebagai satu keapesan. Apes ya? Iya. Saya tidak bisa menerima kalau itu karena saya tidak bisa melihat, tidak. Buat saya itu apes karena apa? Loh, saya kan berjalan beberapa kali nggak pernah saya kecebur. Dan berjalan tanpa bantuan alat tongkat atau tanpa apa? Saya nggak kecebur. Kenapa saya lagi diam balik badan saya bisa kecemplung? Berarti itu apes buat saya. Pak Beni, kalau saya ngelatih anak-anak gitu, kalau mereka lapor saya tadi kejedot tiang listrik atau kecebur got, saya malah tertawa dan mengucapkan selamat bahwa Anda benar-benar sudah lulus jadi tunanetra. Bisa dikata mungkin sempurna gitu ya Pak. Sempurna. Baik. Wah, itu amazing ya. Tadi disebut tinggal bersama adik, adiknya bernama Andre. Pak Andre ya, dan di studio juga sudah ada Pak Andre. Mungkin sedikit bisa bergeser ke dekat Pak Beni. Mudah-mudahan bisa ketangkap kamera kita yang masih sederhana ini. Mudah-mudahan satu saat akan makin lebih baik ini perangkat-perangkat di Rikson Manyonyo channel ini. Dan oh ya, sahabat disabilitas, kalau biasa saya siaran tidak menggunakan masker karena itu lewat Zoom. Sekarang saya menggunakan masker, Pak Beni juga ya, pakai masker ya. Betul. Pak Andre juga ya. Nah ini karena harus jaga jarak. Nah di studio memang kami kesulitan untuk jaga jarak 3 meter karena lebarnya aja kagak cukup 3 meter. Juga ruang lingkup kamera kita masih terbatas.
mudah-mudahan satu saat akan makin lebih baik. Tapi dalam melewati protokol kesehatan ya Pak Benny ya, Pak Andre ya. Ya, betul, betul. Tes suhu tadi 36 ya. Ya, 36 tes suhu, terus saya cuci tangan dan melalui protokol lainnya. Baik, ya. Pak Andre, sebagai adik daripada Pak Benny, melihat Kakanda seperti ini, apa yang Pak Andre rasakan? Saya sebisa mungkin saya membantu, Pak. Membantu sesuai dengan kemampuan saya. Iya. Sebatas itu yang bisa saya lakukan, Pak. Iya. Dan bantuan itu dalam hal yang mungkin saat ini tempat tinggal dan kebutuhan yang lainnya, Pak. Dan Pak Andre bersama istri atau istri tidak keberatan Pak Benny tinggal bersama Pak Andre sekeluarga? Sebelum kakak saya mau tinggal bersama saya sudah diskusi sama istri dan anak-anak, tidak ada masalah, Pak. Ya, karena saya punya pengalaman hidup pada masa lampau. Saya juga persis seperti Pak Benny di Klender waktu itu, Bunga Rampai. Kemudian di satu keluarga, dan keluarga itu sudah merasa mungkin kewalahan, dia akan menitipkan saya di keluarga yang lain di daerah Cimanggis, tapi keluarga di sana menyampaikan mereka juga gak siap untuk hidup bersama saya karena mereka pasti kerepotan. Tapi saya bisa mengerti. Nah, mengapa ini penting saya tanyakan? Karena di luar sana mungkin banyak orang-orang seperti Pak Benny yang lain dengan kasus yang sama atau kasus yang berbeda. Manakala mereka mau tinggal bersama keluarga lain itu merasa tidak nyaman dan berkeberatan. Nah, selama bersama Pak Andre, apa yang Pak Andre lihat aktivitas yang dilakukan oleh Pak Benny? Aktivitasnya salah satunya saya minta sih, Pak, supaya setiap pagi jalan pagi, supaya kondisi kesehatannya bisa dijaga dan supaya tidak bosan, tidak jenuh. Jadi setiap pagi jalan, mungkin jam-jam 8 pagi sampai jam 10 pagi jalan sambil beli makan untuk makan siang. Iya. Jadi malam saya misalnya makan sama-sama sama saya. Iya. Kalau siang beli, mungkin supaya nggak bosan juga, Pak ya. Iya. Dan kebetulan tadi ya Bapak singgung sedikit, saya juga dibantu sama tante-tante saya. Oh. Jadi adik-adik mama saya, mama saya kan sudah meninggal. Kebetulan kami atau mama saya dan adik-adiknya cukup dekat. Iya. Mama saya waktu masih hidup. Jadi sampai saat ini untuk Benny banyak dibantu sama tante-tante saya. Banyak disupport lah ya, Iya. dalam segala aspek. Iya. Ya, emosi, pikiran, Betul. Perasaan, Betul. menyemangati maupun bantuan-bantuan lain gitu ya. Betul. Dan memang sahabat disabilitas, bahwa orang sedang dalam keadaan keterpurukan, bahwa konselor yang terbaik adalah keluarga inti atau keluarga besar. Dan itu yang akan mempercepat orang yang sedang mengalami depresi, tekanan, stres, berat untuk bisa hidup jauh lebih baik daripada keadaannya yang sedang dirasakan. Kira-kira itu yang dirasakan Pak Benny? betul sekali. Ya, bisa dijelaskan lebih lanjut. Untuk kalian, Peranan orang-orang yang ada di sekeliling. jadi selama 1 tahun ini kondisi saya makin tidak bisa melihat dengan jelas. Saya dibantu, disupport, salah satunya dari adik saya Andre, dan ada juga dari tante-tante yang selalu memperhatikan, menanyakan kondisi saya, ingin mengetahui bagaimana perkembangan kondisi mata saya, dan untuk lebih pengen tahu untuk rencana kedepannya bisa seperti apa. Mereka selalu mensupport, dan salah satunya juga jalan saya bisa ketemu dengan Pak Ritson ini ya atas rekomendasi dari om saya yang mengenalkan ke Pak Yohanes, lalu Pak Yohanes mengenalkan ke Pak Ritson, sehingga saya sampailah di studio ini. Iya, bersyukur. Nah, Pak Andre, harapannya untuk Pak Benny ke depan, sekalipun nanti mungkin satu saat akan mengalami total blind untuk kedua bola matanya. Keinginan saya dan yang lainnya sih
Pak ya, istilahnya tuh Beni ini ya tidak tergantung sama orang lain jadinya Pak. Iya. Ya jadi istilahnya ya mesti siap dengan kondisinya. Istilahnya maksudnya siap punya skill, punya kemampuan dengan kondisi yang mata terbatas ini Pak. Iya. Jadi istilahnya tidak bergantung sama orang lain. Iya. Itu sih kayaknya. Iya. Seandainya ada orang-orang di sekeliling di luar sana yang dimana di tempat tinggalnya juga ada orang-orang seperti Pak Beni, mungkin dengan kasus yang lain, Pak Andre mau kasih saran apa kepada pihak keluarga inti dan keluarga besar lainnya yang ada di sekeliling mereka? Yang Bapak sampaikan tadi Pak, jadi jangan diabaikan, dibantu. Apa yang bisa dibantu. Jadi karena sangat membutuhkan ya kondisi kayak begini. Iya. Yang mengalami semacam kayak Pak Beni ini Pak ya. Iya. Jadi yang paling baik keluarga sangat membantu dalam segi apapun yang mereka bisa bantu. Gitu Pak. Untuk Pak Beni, kebutuhan mendasar apa yang menyangkut dengan keberadaan penglihatan ini yang dibutuhkan Bapak untuk ke depan Bapak bisa survive? Kebutuhan untuk kondisi saya saat ini, penglihatan saya saat ini. Iya, yang menyangkut dengan penglihatan. Kalau saya berharap begitu ya, dengan kondisi yang keterbatasan ini, entah sampai kapan, apa bisa tambah baik atau tambah buruk, saya membutuhkan suatu skill baru yang disesuaikan dengan kondisi saya saat ini. Skill yang berhubungan dengan dunia tunanetra maksudnya ya? Seperti itu. Iya. Dengan keterbatasan penglihatan saya ini, iya, apa sih yang bisa dimaksimalkan? Mengapa itu? Karena kalau saya berpikir apa yang ingin saya lakukan, berarti saya tidak bisa menerima kenyataan kondisi saya saat ini. Kalau ditanya saya apa yang saya lakukan, saya ingin melakukan seperti yang kemarin sebelum saya kondisi kayak begini. Tapi kan itu bukan satu hal yang tidak mungkin untuk saat ini. Misalnya usaha apa? Misalnya seperti saya kalau kemarin itu sempat berusaha menjual aksesoris, ya kan? Bekerja, bisnis, apapun yang bisa saya lakukan untuk mencari nafkah. Kalau saya tetap berpikir seperti itu, berharap kayak begitu dengan kondisi kayak saat ini, saya rasa itu satu tindakan yang sangat egois. Tetap ada tekad niat untuk tidak mau dikasihani, membebani orang lain. Kalaupun sekarang dalam tanda kutip terpaksa harus numpang sama adik, itu karena bagian proses yang harus dilewati dan berupaya mencari solusi agar bisa hidup mandiri. Begitu Pak Beni? Betul. Itulah yang selalu saya berusaha bisa berdamai dengan diri saya sendiri. Saya harus bisa menerima kenyataan ini dan saya harus berusaha. Dan sudah berdamaikah? Sangat berdamai. Menerima diri kah? Sangat menerima. Bisa diceritakan bagaimana caranya bisa berdamai dan menerima diri itu? Karena banyak orang di luar sana betapa sulitnya. Jangankan dia mengalami kebutaan, ada jerawat di hidung aja dia harus bayar jutaan, pergi ke salon. Ada orang yang rambut keriting harus dilurusin, bonding ratusan ribu dan lain sebagainya. Banyak orang yang tidak bisa menerima dan berdamai dengan dirinya. Kenapa Pak Beni kehilangan penglihatan begitu cepat dan mudahnya berkata saya berdamai dengan diri? Yang pertama sih ya, kalau menurut saya ya kan, coba aja berpikir yang realistis lah gitu lah. Itu kunci utama yang pertama ya, realistis ya kan. Saat ini kondisinya seperti apa sih ya kan? Kalau saya bicara kepada diri saya gitu kan, kondisi saya cuma 10% ya kan. Terus saya mau berhayal kondisi saya 50, 60, 70%. Itu hayalan, dan itu saat ini belum terjadi saat ini, ya kan? Jadi apa yang saat ini kita rasakan, saat itulah kita harus bisa menerima bahwa realitasnya memang kondisi saya 10%. Nah, dengan kondisi seperti itu ya kan, saya harus bisa menerima
di awalnya memang belum mungkin pasti melalui proses, ya kan? Oh, saya berontak. Tapi dengan seiring waktu berjalan dan tidak lupa juga atas bimbingan Tuhan, Yesus, ya kan? Sehingga menyadarkan bahwa, oh, kamu harus realistis loh. Kondisi kamu seperti ini. Jadi kamu harus bisa berdamai, ya kan? Bukan dipaksa, bukan karena keadaan, bukan kesadaran. Kalau karena terpaksa, karena keadaan, mungkin masih ada pemberontakan. Tapi kalau timbulnya dari kesadaran, ya kan, itu jauh lebih mudah. Gitu. Jauh lebih mudah bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kita menyadari, ya kan, yang paling penting setelah kita menyadari kondisi seperti kayak begini, harus ada satu action atau satu tindakan. Jangan hanya sebatas dalam pikiran. Kita harus berusaha, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa saya lakukan setelah saya bisa menerima dengan kondisi penglihatan ini. Berarti saya harus berusaha dengan kondisi yang keterbatasan penglihatan saya ini, saya harus bisa tetap berusaha dalam segala hal, tidak tergantung kepada orang lain, tidak harus menunggu belas kasihan orang lain, ya kan? Karena pada dasarnya saya masih harus bisa dan masih ada kesempatan, kemauan itu harus. Ya. Dan hebatnya bahwa orang yang sudah berdamai dan menerima diri adalah orang yang telah mentuntaskan 50% masalah dan beban hidupnya. Tinggal nanti mempersiapkan diri untuk hidup makin jauh lebih baik. Betul Pak Beni? Sangat setuju Pak. Sangat setuju ya? Sangat setuju. Sangat setuju. Ya. Dan dalam keadaan begini, Pak Beni, pernahkah selama ini mendengar tunanetra, dan kalau pernah mendengar tunanetra, siapa tokoh tunanetra di dunia atau di Indonesia yang pernah diketahui dari zaman kecil sampai sekarang yang dikagumi? Kalau ditanya siapa namanya, saya tidak pernah tahu siapa namanya gitu ya. Terus kalau dibilang, kalau melihat, saya sering melihat kalau saat kondisi saya di waktu masih dalam perjalanan. Waktu itu kondisi saya masih bisa dibilang belum seperti parahnya kayak ini ya. Saya sering bertemu dan saya bisa merasakan kalau melihat seorang tunanetra. Saya itu tidak jauh loh sama kayak mereka ini, sekaya dia itu yang di depan saya. Jadi saya bisa merasakan, bisa memahami gitu loh. Ya kan? Saya sempat berpikir ya kan, saya juga sama nih sebetulnya. Cuma saya dikasih kelebihan aja sedikit, masih bisa gitu ya kan. Jadi selama ini saya suka memperhatikan aja. Tapi kalau ditanya siapa seorang itu, saya pernah, tapi saya belum pernah tahu wajahnya juga. Saya hanya mendengar suaranya gitu ya. Kebetulan itu di radio. Dia itu dulunya seorang sutradara. Saya juga lupa namanya. Oh, Feby siapa gitu ya. Sutradara ya kan, untuk kayak sinetron atau apa, tapi sifatnya yang bukan yang sketsa gitu aja, sepintas gitu ya. Beberapa tahun ini tiba-tiba kondisi dia kalau nggak salah sih memang glukoma, terus dia buta total. Nah, dia sering kasih kesaksian, dan salah satu juga dia ada di YouTube-nya itu, saya lupa siapa namanya, paling itu yang saya ingat. Gitu loh. Dan itu juga menginspirasi Pak Beni. Ya, salah satunya itu menginspirasi bahwa dulunya dia normal, tiba-tiba tidak bisa melihat, dia tetap masih bisa super semangat. Baik Pak Beni, dalam kesempatan kali ini sekiranya Pak Beni berkenan, Studio Ritson Manyonyo Channel akan semacam giveaway, berbagi sesuatu kepada Pak Beni. Apakah berkenan menerimanya? Sebelumnya saya sangat terima kasih, ya kan? Sangat berterima kasih dengan saya bisa diterima sini aja, saya terima kasih, apalagi dikasih giveaway ya. Ini alat bantu tunanetra. Apa tuh Pak? Ya, alat bantu tunanetra. Saya minta
Yoyon, nanti bisa diedit ya Yoyon ya. Oke, bisa audio Bible dan tongkat. Coba dipersiapkan. Ya, sedang dipersiapkan Pak Beni. Iya, terima Ya. kasih Pak Ritson. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipakai untuk mulai berlatih, paling tidak berdamai dulu, mengetahui beberapa alat bantu tunanetra yang banyak sekali membantu kita sekalian. Ya, termasuk tadi ada handphone, ya kemudian jam tangan, ya jam tangan. Kita bisa pakai jam tangan, Pak. Oh gitu ya. Itu nanti akan bisa membantu kita dalam beraktivitas begitu Pak ya. Tapi dengan adanya handphone semua sudah ada di situ. Jam tangan ada di situ, kalender ada di situ, kalkulator ada di situ, semua ada di situ. TV ada di handphone, semua ada. Ya Pak Andre? Ya, sudah Ya. lengkap sekali ya. Semua pokoknya di situ, koran di situ, Alkitab di situ, semua di handphone. Tidak ada yang tidak ada di handphone sekarang. Satu alat untuk semua. Ya itu Tapi kayaknya ada Pak yang nggak ada di handphone Pak. apa itu? Perasaan. Ada juga, Oh ada ya? ada perasaan. Jadi kadang-kadang perasaan kita bisa join di handphone dengan orang-orang di sekitar sana. Mereka menyediakan perasaan mereka untuk perasaan kita. Maksud saya tuh Ya. handphonenya yang nggak punya perasaan gitu. Oh begitu ya? Iya. Sebenarnya dia berperasaan, cuma kita tidak berperasaan sama dia. Oh, Kitanya nggak peka. Iya, selalu memanfaatkan ya Pak ya. iya. Iya, berarti saya salah berarti. Ya, soal perasaan itu bukan salah benar ya. Oh, Tergantung perasaan kita aja Pak Bini. iya. Masalah hati itu. Masalah perasaan. Ya. Oke, kita menunggu dulu. Sorry saya baru keingat tadi. Biasa begitu harusnya sudah disiapkan. Ya, nggak apa-apa nanti ini diedit. Iya. Tapi kalau kembali lagi Ya, nih Pak ya, kalau Bapak bilang dengan studio yang kecil kayak begini, Ya. tapi buat saya sih kecil sih nggak ada masalah studionya, Iya. asal jangan kecil hatinya. Nah ini keren nih. Ya. Oke, Yoyon mana? Ada di tas kecil, audio Bible. Tongkat yang ada aja dulu. Ya, simbolis aja dulu. Ya. Nah ini bagian daripada perjuangan kita untuk menyuarakan, menyerukan. Ya. Iya Pak. Ya. Jadi nanti ya saya praktekkan cara menyalakan audio Bible. Jadi masih bisa. Kalau membaca udah susah, sulit. Kalau hurufnya besar sih masih bisa Pak. Oke. Hurufnya yang besar gitu ya, ukuran kalau pakai senti gitu ya, kira-kira 3 senti sih mungkin masih bisa ya. Ya. Nah, Ada? 3 Ya. senti. Lagi diambil, Pak. Oke. Ya. Handphone juga bisa, Nokia masih bisa Pak Andre. Kalau yang touchscreen susah, Nokia E63 mungkin bisa browsing di internet. E63 ya. E63 Ya, QWERTY nanti di install aplikasi JAWS namanya. Talkback JAWS. Ya. Ada? Ya. Oke, tongkat. Ya. Pada mulanya, Ya. pasal 22. Kejadian pasal 1, Wahyu pasal 2. Saya tiap malam dengar. Tiap malam dengar Alkitab. Ya. Bapak tinggal di sini atau di mana? Saya tinggal sini. Oh tinggal di sini juga. Ya. Jadi sangat memberi penguatan kalau dengar firman Tuhan tiap hari. Oh iya. Oke.
ini nanti simbolis Pak ya, nanti saya akan menyerahkannya. Oke. Posisi saya tetap duduk atau berdiri? Duduk aja, duduk. Tetap duduk. Oke, ya. Jadi yang pertama yang akan saya serahkan adalah tongkat. Oke. Ya Pak Beni ya. Tongkat saya buka nanti. Baru nanti setelah itu audio Bible. Oke. Ya Pak ya. Oke. Oke, baik. Kita lanjut ya. Oke. Oke, baik. Dalam suasana yang penuh kegembiraan ini karena studio kita kedatangan tamu pertama dan kita ingin memberi semacam giveaway kepada Pak Beni, dan Pak Beni adalah tunanetra baru dan telah berdamai dengan diri sendiri dan telah menerima diri dan percaya diri dan bersemangat sekali untuk bangkit. Maka saya tergerak untuk berbagi dalam bentuk alat bantu tunanetra agar Pak Beni bisa lebih leluasa dalam beraktivitas, dan dengan alat bantu ini akan memudahkan orang untuk menandai bahwa Pak Beni adalah pribadi yang ada mengalami gangguan dalam penglihatan, sehingga mudah-mudahan dengan adanya alat bantu ini peristiwa masuk got itu akan minimal untuk tidak terjadi lagi gitu Pak Beni. Iya, betul, Ya. betul. Apa itu? Kita akan serahkan dalam bentuk tongkat putih Pak Beni. Oh, Ya. iya. Jadi tunanetra itu Mhm. tongkat putih disebut seperti itu. Tongkat putih ini ada yang panjang lurus seperti payung zaman dulu, Iya. ya. Tetapi itu hanya untuk dipakai berlatih. Ada juga yang dilipat. Oke. Jadi dengan dilipat seperti ini, ada sarungnya, saya buka sarungnya. Ini, ya ini sarungnya. Kemudian dia seperti ini keadaannya. Saya lagi menunjukkan ke kamera. Iya. Ya, masih dalam plastik, masih baru berarti ini Pak. Iya, Ya. betul. Kemudian dia lipat 4. Oh. Kenapa dilipat? Supaya kalau Pak Beni naik kendaraan, naik motor, naik roda 4, angkutan umum atau mobil pribadi, dia bisa dilipat dan tidak mengganggu orang. Iya. Ya, dia betul, kemudian betul. seperti ini, dilipat, dibuka lipatannya, Mhm. ya maaf seperti ini, Mhm. dan dia lurus seperti ini. Oke. Ya, lurus seperti ini. Iya, Saya iya. tahu bisa dijangkau kamera apa tidak seperti itu. Nah, saya serahkan Iya. kepada Pak Beni. Terima kasih. Ya, Terima kasih Pak Richon. kiranya bermanfaat. Kiranya bermanfaat. Saya sangat bersyukur sekali Ya, atas pemberian ini. Semoga ini bisa sangat-sangat membantu saya untuk menjalani kehidupan yang ke depan. Ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Richon dan kawan-kawan yang ada di sini. Siap. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Yang kedua, kami ingin juga memberi untuk memperdalam, memperkuat keyakinan, keimanan Pak Beni, karena Pak Beni secara perlahan-lahan sudah mengalami kesulitan untuk membaca. Maka buku yang sangat akan banyak membantu kita untuk lebih bersemangat lagi adalah kitab suci. Betul ya Pak Beni ya? Betul, betul. Setuju Ya, sekali Pak. Dan kalau Pak Beni sebagai tunanetra kesulitan membaca kitab suci dalam bentuk tulisan Latin, maka di dunia tunanetra itu telah lahir cukup lama disebut sebagai audio Bible. Audio Bible. Audio Bible. Jadi Pak Beni tidak perlu membaca, tetapi dengan menekan tombol-tombol yang ada di audio Bible ini, Pak Beni bisa mendengarkan kitab suci. Oke. Saya kasih contoh untuk mendengarkannya. Seperti ini, saya tidak tahu layar bisa menangkap apa tidak. Ya seperti ini. Kemudian saya sudah tekan tombol Pasal on-nya. 1 ayat 1 sampai dengan 31. Seperti ini. Misalnya Wahyu pasal 22. mau wahyu. Lalu Atau- ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Ya. Jadi dia buat seperti drama. Oh, Ya. iya, iya. Atau kita akan memulai dari kitab pertama. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 31. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan
roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, kira-kira begitu Pak Beni. Iya. Ya, kiranya dengan adanya tongkat putih itu ada tanda merahnya di bagian atas, supaya kalau berjalan malam itu kalau dikenakan oleh cahaya lampu akan menyala. Oke. Ya, Oke. atau kalau pada siang hari menjadi penanda. Nah, kemudian ini audio Bible kami serahkan dari studio channel Ritson Manyonyo kepada Pak Beni. Ini saya serahkan untuk dapat didengarkan setiap hari. Ya. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Ritson atas perhatiannya, pemberiannya ini. Semoga ini bisa menjadi alat bantu saya untuk kedepannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan tidak lupa dengan kawan-kawan yang ada di sini semua. Terima kasih Pak Ritson. Terima kasih. Baik, saya bantu untuk kita atau bisa. Belum Di tahu. atas. Oh, di atas sebelah kanan, paling Di atas, atas geser ke kanan. paling atas geser ke kanan, Ya. Ada tombol. ada tombol. Iya. Oke, Atas. ke kanan. Paling atas. Iya. Oke. Ya, seperti itu. Kita sudah ada di akhir pertemuan Pak Beni. Iya Pak. Kalau ingin mengucapkan terima kasih, Pak Beni ingin mengucapkan kepada siapa? Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau saya masih dikasih kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang masih mau peduli, orang-orang yang mau memberikan satu motivasi, semangat untuk saya tetap melangkah ke depan. Terima kasih saya kepada Pak Ritson dengan seluruh teman-teman yang ada di sini. Terima kasih kepada adik saya Pak Andre. Terima kasih kepada saudara-saudara, tante, om saya semua. Semua orang-orang yang begitu tulus membantu sampai saat ini, dan saya berharap bisa terus mendapatkan rasa itu semua, bisa dapat merasakan betapa tulus-tulusnya orang-orang yang begitu perhatian sama saya. Sekali lagi terima kasih Pak Ritson. Ya. Terima kasih. Baik, sahabat disabilitas, ini yang dapat kami tampilkan pada tayangan kali ini. Kita kiranya dapat diinspirasi dan dimotivasi bahwa masing-masing kita pasti punya dinamika kehidupan. Pak Beni dengan segala tekadnya ingin memasuki fase hidup yang baru, meninggalkan segala cerita lama, dan ingin memulai untuk memaksimalkan kehidupannya. Oleh karena itu jangan pernah menyerah dalam hidup ini, tetap kuat dan tangguh bahwa Tuhan pasti akan membuka jalan dengan cara-caranya yang ajaib, yang kadang-kadang kita tidak pernah pikirkan. Terima kasih telah mengikuti Ritson Manyonyo Channel. Sampai jumpa di tayangan kita selanjutnya. Dan jangan lupa like, share, komen, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk Anda mendapatkan kali yang pertama video-video fantastik dari kami. Dan akhirnya pesan ibu, jangan lupa pakai masker, cuci tangan sesering mungkin dengan sabun di air yang mengalir, jaga jarak, jauhi kerumunan. Salam sehat. Salam sehat.